Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di video kali ini. Mata kuliah pendidikan gizi, saya akan membahas terkait dengan obstacle, challenge, and solution in nutrition education atau beberapa hambatan, kemudian tantangan, serta solusi dalam melakukan pendidikan gizi. Oke, ini beberapa bahasan materi hari ini. Yang pertama sedikit overview terkait tujuan, kemudian sasaran tentang pendidikan gizi, kemudian hambatan dan solusi pada sektor kesehatan, kemudian hambatan dan solusi pada tingkat sekolah, tantangan untuk edukator gizi, dan yang terakhir adalah challenge masa kini gitu ya. Jadi karena memang kita selalu mengalami perkembangan zaman gitu ya, tentunya hambatan dan tantangannya juga akan semakin berkembang gitu dan kita mesti update dengan hal tersebut. Nah, ini sedikit overview ya, terkait dengan apa sih perbedaan antara edukasi gizi atau di sini dikatakan sebagai, penyuluhan gitu ya, dengan konseling gitu ya, bahwa memang kalau penyuluhan tujuannya itu utamanya lebih ke arah menyadarkan masyarakat, supaya masyarakat ini memang lebih, memiliki pola hidup yang lebih bergizi, supaya bisa mencapai derajat kesehatan yang maksimal. Ya, sedangkan konseling itu lebih ke arah memecahkan masalah dari klien. Karena memang konseling ini sasarannya individu, sedangkan untuk penyuluhan sasarannya bisa individu, tetapi juga bisa kelompok besar, which is memang lebih banyak untuk sasaran pendidikan gizi memang ke masyarakat luas begitu ya. Kemudian dalam edukasi gizi atau penyuluhan di sini ada proses memberikan informasi, menanamkan keyakinan, dan meningkatkan kemampuan dan hubungan pada atau kedudukan antara edukator dengan masyarakat atau dengan audiens di penyuluhan itu bisa langsung atau tidak langsung, artinya bahwa tergantung dari jenis edukasi gizi yang dilakukan. Karena edukasi gizi kan bisa dilakukan secara langsung ya, artinya antara edukator dengan audiens itu bertemu secara langsung atau online juga bisa, real time gitu ya, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan gizi kesehatan. Sedangkan kalau secara tidak langsung itu biasanya yang menggunakan media alat bantu sebagai eee, apa ya, media yang berbicara gitu. Maksudnya nggak secara langsung tatap muka, tapi melalui media. Jadi pendidikan gizi yang dilakukan secara tidak langsung melalui media. Nah, kenapa saya paparkan hal ini gitu ya, sebenarnya pemaparan hal ini itu menunjukkan bahwa hambatan dan juga tantangan antara edukasi gizi dan konseling gizi itu juga akan menjadi berbeda. Gitu ya, kayak misalnya di konseling dan konsultasi karena sasarannya individu, sedangkan di edukasi sasarannya adalah kelompok, maka hambatan-hambatan yang berkaitan dengan bagaimana sih memanage sebuah kelompok supaya mereka mau melakukan atau mengikuti pendidikan gizi dan seterusnya itu kan menjadi akan berbeda gitu. Nah itu, yang nanti akan kita bahas lebih dalam gitu ya, hambatan-hambatan apa saja sih yang akan sering kita temui dalam proses pendidikan gizi. Oke, kemudian untuk, pendidikan gizi sendiri, itu merupakan suatu, program yang sebaiknya diintegrasikan dengan beberapa sektor terkait. Kenapa harus diintegrasikan dengan berbagai sektor? Tentunya supaya tujuan pendidikan gizi itu juga bisa tercapai, ya. Menyadarkan masyarakat yang lebih banyak. Karena kalau misalnya pendidikan gizi hanya dilakukan di titik-titik tertentu atau hanya pada kelompok-kelompok tertentu, tentunya, eee apa ya, kebermanfaatan atau dampak dari pendidikan gizi itu sendiri tidak bisa tampak secara nyata gitu kan. Jadi diintegrasikan dengan berbagai sektor supaya bisa lebih mudah memobilisasi kelompok yang akan diberi pendidikan gizi atau diintervensi gitu ya, seperti misalnya di sektor kesehatan, ini biasanya itu program-program yang sifatnya itu nasional atau yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan baik di level provinsi maupun di level, kabupaten kota, kemudian sektor sekolah ya ini menjadi wadah yang sangat baik untuk menanamkan pola hidup gizi seimbang gitu ya. Karena di masa sekolah itu kan masa pembentukan lifestyle gitu kan. Jadi memang penanaman konsep gizi yang seimbang, gizi yang baik sedini mungkin itu akan sangat baik sekali. Kemudian sistem pertanian dan ketahanan pangan serta sektor-sektor terkait yang lainnya. Nah, kemudian untuk setiap program tentunya memiliki intervensi yang berbeda. Ya, intervensi yang berbeda dirancang secara khusus sesuai dengan karakteristik sasaran.
Jadi misalnya program pendidikan gizi di sekolah tentunya akan berbeda dengan pendidikan gizi yang dilakukan di masyarakat umum, misalnya dengan sasaran utamanya ibu-ibu misalnya. Pasti akan berbeda kan bagaimana melakukan intervensi pendidikan gizi itu. Nah, perbedaan itulah yang kadang memunculkan beberapa hambatan-hambatan tertentu. Kemudian bentuk pendidikan gizi yang berbeda gitu ya, tidak hanya karakteristik sasaran tapi bentuk pendidikan gizi, metode pendidikan gizi yang berbeda juga tentunya memiliki hambatan atau tantangan yang berbeda. Sebagai contoh misalnya mungkin teman-teman sudah belajar ya di materi atau di pertemuan sebelumnya terkait bentuk pendidikan gizi yang lebih hands on dibandingkan yang hanya metode ceramah. Nah, itu kan punya hambatan tertentu. Kalau metode ceramah, hambatannya di bagaimana audiens bisa terus mendengarkan kita misalnya. Itu kan jadi hambatan. Jadi bagaimana kita bisa membuat solusinya ya, gimana kita bisa membuat ceramah atau bagaimana supaya penyuluhan gizi dengan metode ceramah itu bisa menjadi penyuluhan yang menarik sehingga audiens bisa mendengarkan sampai selesai. Di sisi lain ada metode yang lebih menarik, ada hands-on activity ya, contohnya yang emotional demonstration itu, emo-demo, tapi itu juga punya hambatan gitu ya. Misalnya hambatan dari segi sumber daya, butuh alat-alat gitu ya, kemudian butuh skill dari edukatornya dan sebagainya gitu. Jadi memang karakteristik sasaran yang berbeda, bentuk pendidikan gizi yang berbeda, itu semua akan berdampak pada hambatan maupun tantangan pendidikan gizi yang berbeda juga. Oke, move on to the first obstacle. Ya, jadi hambatan yang pertama itu adalah hambatan pada sektor kesehatan. Tadi saya katakan kalau di sektor kesehatan itu memang banyaknya adalah program-program yang di bawah program pemerintah. Gitu ya. Hambatan yang pertama nomor satu ini adalah kurangnya kesadaran ya atau kurangnya awareness terkait dengan eksistensi suatu program. Ya, jadi masyarakat nggak tahu, oh ada ya program itu. Gitu ya. Oleh karena itu memang untuk menyelesaikan hambatan yang pertama, bagaimana sih supaya orang tahu ya dikasih tahu. Gitu kan, dikasih taunya, ini kan memunculkan pertanyaan, dikasih taunya lewat apa? Gitu, dikasih taunya ya lewat media yang mereka sering pakai atau media yang sering dipakai oleh kelompok sasaran gitu ya. Sebagai contoh di sini ada program food stamp. Program ini di USA ya, di Amerika. Jadi program food stamp ini secara singkat mungkin kalau bisa saya jabarkan sedikit, itu program di mana mereka dikasih kartu gitu ya. Kemudian kartu ini nanti bisa eh, ditukarkan jadi bahan makanan gitu. Nah, nanti dia di stempel-stempel gitu. Jadi namanya food stamp. Dia dapat stempelnya ditukar dengan makanan. Nanti kalau teman-teman mau baca lebih lanjut itu ada websitenya, nanti bisa dikunjungi juga ya. Nah, di contoh food stamp ini atau pendidikan gizi melalui food stamp ini, ternyata cakupannya hanya 48%. Karena apa? Karena memang mereka kurang sadar gitu, nggak tahu kalau misalnya ada program the food stamp gitu ya. Kemudian hambatan yang kedua adalah stigma yang bisa muncul dari program pendidikan gizi itu sendiri gitu. Masih the food stamp juga di sini contohnya beberapa masyarakat di Amerika ternyata tidak mengikuti program food stamps gitu ya karena mereka tidak ingin dianggap sebagai keluarga yang tidak mampu. Itu karena memang the food stamp ini program yang memang ditujukan mostly untuk keluarga yang tidak mampu gitu ya supaya mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan akan bahan makanan gitu kan supaya ketahanan pangannya juga terjaga. Tapi ternyata karena ada stigma gitu ya hambatan yang berkaitan dengan stigma masyarakat gitu ya membuat akhirnya cakupan program ini juga rendah gitu ya. Sama mungkin halnya kayak kalau di Indonesia juga mungkin stigma terkait stunting gitu atau terkait gizi buruk. Kenapa banyak misalnya program pendidikan gizi terkait dengan gizi kurang maupun gizi buruk itu juga tidak mengakar atau tidak sampai menyadarkan mereka gitu ya terkait bahayanya gizi kurang dan gizi buruk mungkin salah satu juga karena stigma gitu ya karena kalau di Indonesia budaya nyinyir budaya kayak tetangga ngomongin ala-ala butejo gitu kan kayak nah ini ya pedas gitu ya jadi mungkin beberapa itu menjadi salah satu hambatan dari pelaksanaan program pendidikan gizi gitu. Kalau yang kurang kesadaran terkait eksistensi suatu program, kalau di Indonesia mungkin bisa saya contohkan, contohnya program PMT ibu hamil. Ya, jadi ibu hamil itu sebenarnya kalau misalnya dia terdata di Posyandu di Puskesmas, dia bisa mendapatkan PMT program makanan tambahan dalam bentuk biskuit
Itu kan itu bisa membantu untuk memaksimalkan status gizi pada fase kehamilan, untuk memaksimalkan tumbuh kembang janin. Kan, tapi sepertinya masih banyak ibu-ibu hamil yang tidak mengetahui adanya program tersebut gitu ya, sehingga tidak mendapat kebermanfaatan dari program tersebut. Jadi memang ini peran dari sektor kesehatan bagaimana untuk mempromosikan program-program yang berkaitan dengan pendidikan gizi atau intervensi gizi. Kemudian hambatan yang ketiga itu adalah kurangnya manfaat yang diterima oleh sasaran. Ya, jadi merasa program pendidikan gizi ini kayak nggak terlalu bermanfaat, akhirnya daya tariknya rendah. Nah, ini sering sekali juga terjadi di Indonesia gitu ya, bahwa kenapa sih dikasih penyuluhan, terus sebenarnya manfaatnya apa sih gitu. Terutama di mungkin kalangan kalau karakteristik sasarannya yang menengah ke bawah ya. Kadang mereka istilahnya gini kayak ada makan aja udah alhamdulillah gitu. Nggak kayak mikir proteinnya berapa, sayurnya berapa, dan sebagainya. Itu kayak akhirnya membuat mereka program pendidikan gizi yang ditawarkan itu menjadi kurang bermanfaat gitu buat mereka gitu. Jadi memang untuk mencari solusi atas hambatan tersebut adalah cari celah gitu. Kira-kira bagaimana sih kita tetap bisa mengedukasi masyarakat dengan tipe atau karakteristik seperti itu agar mereka tetap bisa merasakan manfaatnya gitu. Oke, contoh masih The Food Stamp ya, masih konsisten The Food Stamp ini disebutkan di sini bahwa program The Food Stamp itu ternyata tidak tepat sasaran karena pembagian makanan terkadang justru terdistribusi pada rumah tangga yang tahan pangan, gitu ya. Nah ini akhirnya masyarakat-masyarakat yang harusnya mendapatkan program Food Stamp ini akhirnya tidak merasakan adanya manfaat gitu kan dari program The Food Stamp, akhirnya ya lama-lama membuat cakupannya atau daya tariknya menjadi rendah gitu. Kemudian masih membahas hambatan di sektor kesehatan. Yang keempat itu adalah beban administratif dan birokrasi yang menyulitkan providers dan juga sasaran program. Providers ini adalah ya penyuluh ya yang menyelenggarakan pendidikan gizi itu sendiri gitu. Sebagai contoh di sini The Food Stamp itu memberatkan sasaran karena waktu yang tersita untuk mengurus program ya. Jadi jam kerjanya berkurang, kemudian mengurangi pendapatan dari waktu yang terbuang untuk masyarakat itu bisa ikut program itu. Jadi istilahnya gini, kalau ikut The Food Stamp program itu mereka kayak harus ngurus administrasi gitu, yang mana untuk ngurus administrasi itu lama. Kalau lama, mereka harus merelakan jam kerja mereka. Nah, kalau misalnya jam kerjanya berkurang, otomatis pendapatannya kan juga akan berkurang gitu. Nah, apalagi kalau contohnya di Indonesia, saya rasa udah contohnya banyak banget ya hambatan yang berkaitan dengan beban administratif dan birokrasi yang sangat sangat cukup berbelit, ya nggak sangat cukup berbelit gitu ya, dan itu terkadang juga menjadi hambatan ketika kita akan melakukan program pendidikan gizi gitu. Mungkin hanya sebagai contoh ya, misalnya kita kayak mau melakukan pendidikan gizi di suatu wilayah gitu, itu kan izinnya kan juga harus benar-benar, apalagi kalau misalnya kita melakukannya di luar Surabaya gitu ya, izinnya harus dari Bakesbangpol Provinsi dulu, kemudian nanti turun ke Bakesbangpol Kota Kabupaten, kemudian turun baru ke Dinas Kesehatan. Nah, itu takes time banget. Itu sangat menguras tenaga dan energi dan waktu gitu ya, sehingga itu menjadi hambatan tertentu. Tapi kalau misalnya solusi untuk hambatan ini memang masih agak sulit kalau bicara sistem birokrasi gitu ya, karena ya memang itu yang sistem birokrasi yang ada di suatu wilayah yang mau nggak mau harus kita patuhi gitu ya. Kemudian hambatan yang terakhir itu adalah peraturan pemerintah maupun peraturan regional atau sesuatu yang menghambat masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai contoh, ini The Food Stamp ini membutuhkan anggaran biaya yang besar sehingga dalam cakupan sasaran penerima program dibatasi. Karena penerima program dibatasi, ini bisa jadi penerima program itu tidak semua yang memang benar-benar membutuhkan program The Food Stamp ini. Ini terkendala dari peraturan pemerintah dan regional ya. Jadi memang hambatan ini ada di level atas ya, di level decision maker. Jadi memang sebagai decision maker memang harus lebih jeli lagi untuk bagaimana mendevelop ya, bagaimana mengembangkan suatu program supaya memang program pendidikan gizi itu menjadi lebih tepat sasaran. Gitu.
Nah, ini suatu kerangka konsep strategi pendidikan gizi ya. Jadi kalau kita lihatnya mungkin dari atas saja biar lebih gampang gitu. Bahwa bagaimana untuk ini kan tujuan dari pendidikan gizi ya. Jadi perubahan perilaku secara nasional melalui pendidikan gizi yang dilakukan adalah melalui program intervensi pendidikan gizi nasional yang efektif. Ya, bisa melalui promosi maupun pelatihan. Nah, di mana untuk supaya bisa muncul atau bisa uh, ada program intervensi pendidikan gizi nasional yang efektif, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, ada mulai dari tahapannya dibagi menjadi 3 secara umum, ada keputusan, kemudian pertumbuhan, dan penyebaran. Yang pertama untuk memutuskan kira-kira program intervensi apa yang tepat gitu ya. Ini di level decision maker, jadi aktor kuncinya adalah pembuat kebijakan. Kemudian bagaimana setelah sudah diputuskan, oke, ada intervensi pendidikan gizi gitu ya, maka ada proses pertumbuhan atau di sini itu maksudnya proses implementasi gitu ya. Proses implementasi di sini penting juga di bagaimana memanage program intervensi pendidikan gizi tersebut, kemudian menganalisis apa saja yang dibutuhkan, ya apa saja isunya dan sebagainya, kemudian melakukan monitoring terhadap intervensi pendidikan gizi tersebut. Kemudian setelah implementasi, kemudian dilakukan lagi penyebaran gitu ya. Yang untuk penyebaran ini biasanya dilakukan secara maksudnya kerjasama gitu ya antar beberapa sektor seperti itu. Nah, di masing-masing tahapan untuk membangun sebuah program intervensi pendidikan gizi yang efektif ini pasti muncul hambatan-hambatan yang sangat banyak gitu ya. Oke, yang pertama untuk proses keputusan gitu ya, proses untuk memilih pendidikan gizi sebagai salah satu upaya intervensi yang penting. Kemudian selain merumuskan kebijakan juga memilih agen perubahan secara benar dan berkualitas. Maksudnya agen perubahan ini kayak decision maker itu biasanya menggandeng suatu organisasi ya, baik itu bisa akademisi, institusi pendidikan, atau mungkin NGO gitu ya, yang memang mereka secara research punya lebih banyak dibandingkan yang di pemerintahan, sehingga mereka dianggap bisa untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan intervensi pendidikan gizi yang ingin dilakukan di masyarakat gitu ya. Nah, tentunya di sini juga akan muncul beberapa hambatan gitu ya. Misalnya hambatan di level decision maker, apakah decision maker-nya ini paham terkait dengan masalah gizi. Nah, itu kan bisa menjadi hambatan kalau mereka misalnya tidak tahu terkait dengan masalah gizi. Nah, bagaimana mereka bisa menentukan suatu intervensi pendidikan gizi itu diperlukan atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua ada proses pertumbuhan, ini proses developing program pendidikan gizi yang dilakukan melalui proses komunikasi, kolaborasi, dan konsentrasi ya antar berbagai pihak tadi, nggak cuman decision maker tapi juga si agen perubahan atau istilahnya kayak lembaga yang ditunjuk gitu ya. Ada komunikasi, tentunya mengkomunikasikan bagaimana sih pendidikan gizi yang efektif, yang benar berdasarkan analisis masalah dan juga berdasarkan karakteristik sasaran dan seterusnya. Kemudian berkolaborasi ya dengan berbagai pihak yang memang diperlukan untuk mengimplementasikan intervensi pendidikan gizi, dan kemudian terkonsentrasi. Itu memang terkonsentrasi itu maksudnya kayak fokus ke memang masalah gizi yang tadi sudah dianalisis di awal gitu ya. Kemudian pembuatan intervensi pendidikan gizi untuk proses pertumbuhan ini memang dibutuhkan penelitian yang formatif, dilakukan dengan metode penelitian yang tepat. Jadi memang maksudnya di sini adalah bagaimana suatu proses intervensi pendidikan gizi itu memang dihasilkan gitu ya dari penelitian yang formatif gitu. Ada penelitian-penelitian yang bagus yang memang tersistem menghasilkan suatu kayak semacam akhirnya kesimpulan gitu ya, bagaimana sih program pendidikan gizi yang tepat untuk kelompok sasaran yang dituju. Terakhir adalah proses diseminasi. Ini di dalamnya ada proses manajemen, pengendalian, serta pemantauan atau monitoring evaluasi program yang dilakukan oleh seluruh aspek yang terlibat gitu ya, baik oleh decision maker maupun oleh lembaga yang menjalankan intervensi pendidikan gizi tersebut. Nah, sebenarnya yang di-highlight itu di sini bahwa dalam proses penyusunan intervensi pendidikan gizi itu ada berbagai banyak hambatan maupun tantangan yang bisa ditemui di masing-masing proses ini. Sehingga itu harus diantisipasi gitu ya, supaya
bisa juga ditemukan solusi yang terbaik agar intervensi pendidikan gizi tetap efektif untuk dilakukan. Oke, selanjutnya untuk yang kedua ini adalah hambatan pendidikan gizi pada tingkat sekolah. Secara umum ini ada beberapa ya sebenarnya penelitian yang sudah melakukan atau sudah membuktikan berbagai hambatan yang bisa terjadi pada tingkat sekolah in terms of hambatan pendidikan gizi gitu ya. Yang pertama adalah pelajaran akademis yang lebih diutamakan, ya. Akhirnya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan gizi maupun kesehatan ini menjadi tidak diutamakan gitu atau dianaktirikan gitu. Kemudian tidak adanya kurikulum yang sesuai, ya jadi memang tidak ada kurikulum khusus yang mengharuskan gitu ya pembelajaran terkait dengan gizi dan makanan. Kemudian kurangnya durasi dalam pembelajaran. Kemudian faktor lingkungan makanan di sekolah maupun di rumah yang tidak mendukung pendidikan gizi di sekolah. Jadi kayak diajarkan gitu ya, oh batasi konsumsi gula, garam, dan lemak misalnya gitu. Oh tapi di sekolahnya pedagang cireng, pedagang telur goreng semuanya dibiarin. Nah ini kan lingkungan sekolahnya tidak mendukung gitu ya. Kemudian kurang koordinasi atau komunikasi antar pihak. Misalnya antar pihak sekolah dengan pihak manajemen sekolah dengan guru-guru atau misalnya dengan wali murid dan sebagainya. Oke, kemudian di penelitian yang lain ada penelitian Lee di tahun 2015 itu juga dia menyimpulkan hambatan lain yang ditemukan ketika melakukan pendidikan gizi di tingkat sekolah. Ini dilihat ternyata dari aspek ini ya, gurunya. Gitu dari segi aspek guru karena memang kalau di sekolah itu sebenarnya aktornya itu ya, maksudnya aktor utamanya memang guru ya yang memegang peran penting bagaimana dia bisa menanamkan ilmu-ilmu gizi gitu ya terkaitan dengan makan sehat dan lain sebagainya kepada siswa-siswa. Yang pertama adalah beban kerja yang berat, kemudian kurangnya persepsi pendidikan gizi oleh sekolah, maksudnya pendidikan gizi itu bukan dianggap sebagai suatu hal yang penting gitu. Jadi kayak nggak perlu anak-anak ini diajarin tentang gizi. Padahal itu sangat penting sekali untuk seperti tadi saya bilang di awal ya, untuk membangun memang kesadaran gizi sedini mungkin. Kemudian kurangnya kurikulum yang sistematik hampir sama dengan yang hambatan yang sebelumnya saya katakan. Dan yang terakhir ternyata gaji rendah. Penelitian ini dilakukan di Korea Selatan ya. Gitu. Di Indonesia belum ada penelitian yang secara gamblang menganalisis hambatan apa saja yang muncul gitu ya. Tapi sepertinya gaji rendah ini menjadi salah satu hambatan juga di Indonesia gitu ya. Kayak gaji rendah, bebannya sangat berat, kok ya masih ditambah-tambahin harus ngajarin gizi dan sebagainya gitu ya. Sehingga menjadi pendidikan gizi ini bukan menjadi suatu hal yang diprioritaskan gitu. Kemudian penelitian yang lain dari BESI di tahun 2009 menunjukkan beberapa hambatan yang lainnya adalah yang pertama kurangnya kontak dengan edukator gizi. Nah ini yang penting bahwa sebenarnya yang menjadi edukator gizi atau yang memberi edukasi gizi gitu ya di sekolah itu tidak hanya atau tidak harus guru gitu ya. Itu bisa edukator gizi yang bisa jadi juga berasal dari background misalnya SGZ gitu ya, teman-teman ahli gizi, lulusan gizi itu juga bisa menjadi edukator gizi. Tapi karena kurangnya kontak sehingga ini menghambat terselenggaranya proses pendidikan gizi di tingkat sekolah. Kemudian sikap ya, jadi sikap dari anak-anak sekolah itu juga bisa menjadi hambatan kalau sikap mereka tidak positif terhadap suatu suatu perilaku yang bergizi gitu ya, maka juga akan menjadi hambatan ketika melakukan pendidikan gizi di sekolah. Ini mirip ya dengan salah satu teori perubahan perilaku bahwa attitude itu menjadi satu hal yang mencetuskan apakah seseorang itu akan berperilaku gizi baik atau tidak ya. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan juga material ini ya keterbatasan guru, dana dan lain sebagainya, sarana prasarana. Dan yang terakhir itu siswa terlalu fokus pada ujian gitu. Jadi yang dipikirin itu cuma nilai akademis, bagaimana supaya ujiannya lulus dan sebagainya. Dan itu akhirnya kan membuat anak-anak ketika diajarkan pendidikan gizi juga kayak apaan sih emang penting banget gitu ya gitu. Kayaknya yang menentukan apa ya istilahnya yang lebih penting itu adalah ujian sekolah gitu, bukan makanan sehari-hari gitu. Nah itu menjadi hambatan juga ketika melakukan intervensi pendidikan gizi di sekolah. Jadi solusinya gimana nih? Secara umum
ada 3 solusi gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya, atau bisa diterapkan di tingkat sekolah in terms of intervensi pendidikan gizi. Yang pertama tentunya adalah membuat kebijakan terkait pendidikan gizi di sekolah, kemudian kolaborasi antar pihak sekolah dengan wali murid, dan untuk meningkatkan sikap itu bisa dengan penyesuaian konteks budaya setempat ya. Jadi kita sesuaikan konteks budaya setempat itu maksudnya gini, ketika misalnya kita mengajarkan terkait gizi seimbang untuk anak sekolah dasar. Ketika mengajarkan itu, kita ajarkan kan makan itu dalam satu piring itu harus ada sumber karbohidrat, protein, dan sebagainya. Tapi misalnya di tempat kita itu jarang banget ada ikan lele misalnya. Tapi kita kasih pendidikan gizinya, ayo makan ikan lele gitu kan, itu nggak sesuai konteks. Sehingga membuat kalau misalnya dia nggak sesuai konteksnya, dia sikapnya jadi kayak netral atau bahkan tidak terlalu positif gitu ya terhadap perubahan perilaku gizi gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan sikap, cara yang kedua yang bisa dilakukan atau solusinya adalah membuat pendidikan gizi yang menarik. Gitu. Ini yang sering menjadi hambatan juga ya atau tantangan bagi kita. Jadi bisa jadi hambatan tapi juga bisa jadi tantangan. Bagaimana kita bisa mendevelop suatu program pendidikan gizi yang menarik, terutama pada anak-anak ya, karena anak-anak mungkin ya lebih suka audiovisual dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi tantangan yang harus kita jawab supaya memang lebih membuat pendidikan gizi itu menjadi lebih efektif. Nah, ini beberapa checklist kebijakan sekolah yang terkait dengan pendidikan gizi ya. Ternyata ada banyak sekali ya untuk mendukung pendidikan gizi di sekolah. Yang pertama, menyediakan pendidikan gizi untuk setiap tingkat kelas. Ya, jadi di kelas dari kelas 1 sampai 6 kalau SD, di SMP dari kelas 1 sampai 11, kelas 10, kelas 7, 8, 9 ya berarti. Kelas 7, 8, 9, kemudian SMA 10, 11, 12 ya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian pendidikan gizi sekolah juga didukung oleh lingkungan makanan sehat di sekolah sebagai contoh kantin sehat. Ini dulu saya pernah membantu penelitian salah satu dosen di Departemen Gizi waktu itu di salah satu SD di Jombang. Itu juga kepala sekolahnya sangat aware sekali dengan masalah gizi. Jadi kepala sekolahnya memang membuat kebijakan gitu ya terkait dengan gizi, bagaimana dia bikin lingkungan sekolah itu yang sehat. Jadi kantinnya itu dikasih pesan-pesan gizi gitu ya. Nggak cuma pesan gizi, ada pesan PHBS juga termasuk salah satunya untuk cuci tangan. Kemudian kantinnya juga harus sehat. Nah ini dia berkolaborasi dengan wali murid gitu ya, dengan komite, biasanya komite itu isinya wali murid, supaya yang ngisi kantin ini ya wali muridnya. Karena kalau wali murid, masa wali murid itu mau ngasih makanan yang beracun sih untuk anaknya kan nggak mungkin, gitu. Jadi itu jadi menjadi kewenangan komite, jadi bisa wali murid yang berjualan atau misalnya penjual lain yang sudah di-ACC oleh komite, gitu. Jadi kayak harus ada persetujuan gitu ya dari komite sekolah, oh ini boleh nih sekolahnya, boleh ini berjualan di sekolah saya, di sekolah anak saya gitu. Ya itu menurut saya kebijakan yang sangat menarik dan patut dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain ya untuk menciptakan lingkungan makanan sekolah yang sehat gitu. Kemudian checklist kebijakan sekolah lainnya itu bisa mendorong guru dan staf lain untuk menjadi panutan untuk perilaku sehat ya, termasuk memiliki status gizi yang juga normal ya. Kemudian menentukan bagaimana melibatkan keluarga untuk ikut andil dalam pendidikan gizi. Ini bisa juga dalam berbagai aktivitas ya. Bisa misalnya kalau anak SD itu bisa dikasih PR atau homework yang berkaitan dengan gizi dan makanan dan seterusnya. Kemudian menentukan strategi promosi untuk berperilaku sehat, apakah mau diintegrasikan dengan UKS atau seperti apa gitu ya. Jadi menentukan strategi yang menurut sekolah tersebut paling tepat dengan karakteristik anak-anak di sekolahnya tersebut. Kemudian melakukan monitoring status gizi secara berkala sehingga apabila ditemukan anak-anak yang memiliki status gizi yang yang kurang optimal itu bisa segera diintervensi. Terakhir, menetapkan sebuah ahli untuk menjadi penasehat dalam kebijakan pengembangan pendidikan gizi gitu. Jadi ini juga bisa dilakukan ya, misalnya ya bekerja sama dengan UNER atau bekerja sama dengan NGO atau LSM yang memang fokus ke masalah gizi anak gitu ya untuk menjadi penasehat supaya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan gizi di sekolah itu bisa dilakukan. Nah ini ya saya ambil di salah satu cuplikan berita memang ini ya udah tahun 2011 tapi di tahun 2011 itu sudah ada awareness ya bahwa pendidikan gizi harus masuk kurikulum sekolah.
gitu ya. Ini menurut saya artikel yang juga menarik dan membuka mata ya bahwa memang penting loh pendidikan gizi itu untuk masuk ke dalam kurikulum sekolah ya. Berbagai upaya atau cara yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan atau membuat kebijakan pendidikan gizi di sekolah itu bisa selain diintegrasikan dengan mata pelajaran seperti yang tercantum di berita ini gitu ya, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara-cara yang lain. Misalnya integrasi dengan program UKS, karena program UKS itu kan program yang sudah lama sekali develop ya. Jadi dia sudah well develop. UKS setiap sekolah hampir pasti punya UKS gitu. Tapi bagaimana UKS tersebut dimaksimalkan manfaatnya, nah ini yang berbeda-beda antar satu sekolah dengan sekolah yang lain. Nah, maka pihak sekolah itu sebenarnya bisa menggunakan strategi ya ini memanfaatkan UKS ini sebagai media promosi pendidikan gizi. Kemudian yang terakhir itu ada cara dokter kecil ya atau ahli gizi kecil mungkin yang diinisiasi gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk peer group education gitu. Jadi bagaimana ada satu sosok satu kayak role model gitu ya di sekolah tersebut yang memang dia nanti akan bertugas untuk mengedukasi teman-temannya bagaimana sih berperilaku bergizi seimbang gitu. Oke, ya ini terkait dengan pengaturan lingkungan di kantin sehat. Ini ada satu buku gitu ya, buklet dari Seameo, karena memang Seameo fokus ke intervensi gizi pada anak sekolah ya. Jadi memang banyak pendidikan gizi yang dilakukan, kemudian mereka memunculkan buklet terkait dengan situasi kantin sekolah gitu ya. Ternyata memang masih ditemukan sekitar 40% itu sekolah tidak memiliki kantin yang sehat. Bahkan 36% kantin sekolah memiliki kualitas di bawah standar. Kemudian hasil penelitian yang terbaru di tahun 2015, ini disebutkan penyebab pangan jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat kesehatan 75% itu mengandung mikroba. Nah, ini kan juga dampaknya tidak baik ya untuk anak-anak sekolah gitu ya. Penelitian yang lebih baru lagi di tahun 2018 ditemukan bahwa 8 dari 10 makanan di kantin sekolah di Malang positif tercemar E. coli. Ya, dan ini sebenarnya menjadi justifikasi ya atau misalnya menjadi patokan bagi sekolah-sekolah kenapa sih memang harus benar-benar sesegera mungkin menginisiasi program kantin sehat dalam rangka memperbaiki lingkungan makanan di sekolah. Karena ini benar-benar investasi jangka panjang gitu ya ketika kantin sehat ini benar-benar diterapkan di sekolah gitu. Ini ya untuk pengaturan lingkungan sehat, ini menciptakan lingkungan kantin yang sehat dengan menyediakan makanan-makanan sehat berbasis pangan lokal. Di satu sekolah yang di Joma yang saya ceritakan tadi juga gitu ya, mereka udah kasih pesan-pesan gizi yang baik gitu di kantinnya gitu. Jadi anak-anak sambil makan itu bisa sambil baca kan pesan-pesan gizinya. Kemudian diatur memang yang dijual di situ memang hanya makanan-makanan yang sehat. Penjual dari luar itu juga sudah nggak boleh berjualan di lingkungan sekolah gitu ya. Itu mengontrol ketersediaan makanan di lingkungan sekolah karena kan memang sekolah punya punya ini ya, punya power gitu loh untuk memang membatasi makanan-makanan yang kurang sehat di wilayah sekolah gitu. Kemudian dan kalau misalnya nih banyak sekolah yang melarang gitu ya, melarang untuk berjualan makanan-makanan yang tidak sehat, akhirnya kan penjual-penjual ini kan putar otak ya. Putar otak untuk bagaimana akhirnya gimana ya supaya saya bisa tetap berjualan di sekolah tersebut gitu. Maka akan putar otak untuk mencari menu-menu yang lebih sehat. Nah, itu yang kita harapkan. Itu bukan berarti mengontrol ketersediaan itu dengan mengusir gitu ya, mengusir kayak penjual-penjual gitu, tapi bagaimana mengedukasi si penjual-penjual ini agar mereka itu mau jualan produk-produk makanan yang bergizi dan sehat untuk anak-anak sekolah gitu. Maka pasti akan diperbolehkan jualan di situ. Gitu ya. Kemudian memaksimalkan peran wali murid atau komite sekolah ini juga sangat penting karena tentu komite sekolah juga punya andil atau power yang cukup besar. Ya, ini buklet kantin sekolah kalau teman-teman mau baca lebih lanjut ya bisa download melalui link ini. Next, nah ini beberapa media edukasi ya dari buklet tadi yang bisa diambil oleh pihak sekolah, bisa dicetak ulang maksudnya, untuk ditempel ke titik-titik yang memang banyak dilihat oleh anak-anak di sekolah gitu ya, untuk ya meningkatkan pengetahuan mereka terhadap
keamanan makanan, ya, kemudian terhadap jajanan sehat, gitu ya. Jadi misalnya contohnya ini, makanan apa sih yang harus dipilih dan harus dibatasi gitu. Supaya ini anak-anak lebih baik dalam rangka memilih makanan yang lebih sehat dan membatasi makanan-makanan yang kurang bergizi atau kurang sehat. Gitu ya. Kemudian bagaimana mengenali bahaya kimia, berbahaya pada makanan terutama mungkin yang berwarna sangat terang kayak gitu-gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu media pendidikan gizi yang efektif diterapkan di sekolah. Oke, bahkan di buklet tersebut itu juga sangat lengkap sekali sampai ada lembar observasi kantin sekolah. Jadi memang dari satu buklet itu benar-benar bisa menjadi pegangan bagi pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan makan yang sehat di sekolah melalui tadi kantin sehat. Gitu ya. Judulnya Kantin Sehat Gizi untuk prestasi. Ini ada banyak indikatornya termasuk penilaian komitmen dari manajemen, kemudian dari sumber daya manusia gitu ya. Dan ada banyak lagi gitu. Tapi ini sangat bermanfaat ya kalau misalnya sekolah itu kayak mau benar-benar mau berubah gitu ya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kira-kira seperti apa? Nah, buku ini bisa menjadi pegangan yang sangat bermanfaat. Oke, kemudian media atau strategi intervensi pendidikan gizi lainnya yang bisa dilakukan juga di tingkat sekolah, ini ya melalui school based garden atau school based pool. Kalau school based garden ini sudah dilakukan nih di SD Hadijah 3 di Surabaya, ya, Hadijah Urban Farming gitu ya. Apalagi sekarang juga kayaknya lagi ngetren ya, kayak tanaman-tanaman hidroponik itu kan lagi ngetren ya, lagi kekinian gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu hal yang dimanfaatkan ya sebagai media pembelajaran atau pendidikan gizi di sekolah. Karena kalau hands on activity pasti kan efektivitasnya lebih tinggi ya dibandingkan hanya metode ceramah atau metode yang satu arah. Jadi anak-anak pasti tujuannya kalau urban farming atau school based garden ini untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur biasanya. Banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa school based garden ini terbukti bisa meningkatkan asupan sayur dan buah-buahan pada anak sekolah, which is good karena seperti ya kita tahu kalau asupan sayur buah, asupan serat oleh masyarakat Indonesia masih sangat rendah gitu. Atau sebelahnya school based pool gitu ya, jadi ada kolam ini yang pernah dilakukan Patria, saya juga ikut di dalamnya penelitian. Kita mengembangkan atau bangun kolam lele di salah satu SD di Surabaya, SD Sidoto Wetan 2. Waktu itu untuk diisi ikan lele ya tujuannya supaya memang mereka meningkat asupan proteinnya. Jadi mereka jadinya suka makan ikan gitu, gemar makan ikan gitu. Karena kampanye gemar makan ikan kan juga sedang booming ya. Jadi bagaimana supaya konsumsi ikan ini meningkat. Karena memang konsumsi ikan ini kalau pada anak-anak terutama ya, banyak yang agak kurang suka. Mungkin memang dari segi bau ya, kemudian preferensi rasanya kurang, dan lain sebagainya. Jadi kita berharap mereka bisa lebih positif lagi sikapnya gitu ya, untuk menyukai ikan dan akhirnya konsumsi ikannya bisa meningkat seperti itu. Dan memang terbukti asupan ikannya meningkat setelah edukasi gizi school based pool ini. Ini salah satu contoh aja. Kemudian yang selanjutnya ini yang hambatan terakhir yaitu hambatan pendidikan gizi pada tingkat ketahanan pangan gitu. Jadi intinya gini, ketika kita melakukan pendidikan gizi gitu ya, pada keluarga yang memang kurang tahan pangan itu akan menjadi hambatan tersendiri gitu karena seperti tadi saya bilang di awal gitu ya bahwa kalau suatu keluarga itu tidak tahan pangan atau bisa disebut rawan pangan pastikan yang utama bagi mereka adalah ada makanan bukan kualitas makanannya. Sedangkan ketika kita bicara gizi seimbang gitu, sebenarnya kalau kita makan itu ya harus seimbang gitu, nggak hanya sumber karbohidrat, misal nasinya banyak terus lauknya sedikit gitu kan nggak seperti itu gitu. Tapi harus seimbang gitu, nasinya seberapa di piring makanku jumlah nasi sama sayur itu harus sama, kemudian jumlah buah-buahan sama protein hewaninya sama. Kan seperti itu konsep gizi seimbang. Tapi akan menjadi hambatan yang sangat besar ketika pendidikan gizi itu dilakukan pada keluarga yang rawan pangan. Sebagai cerita ya dulu waktu saya S1,
saya pernah diminta oleh teman-teman di Fakultas Teknik untuk melakukan pendidikan gizi pada masyarakat rural di Sukabumi waktu itu. Karena saya kan kuliahnya di Depok ya. Kemudian waktu kita sampai sana kita udah nih merumuskan suatu konsep pendidikan gizi, yaitu terkait bagaimana sebenarnya lebih ke arah safety cooking gitu ya sih, lebih ke arah bagaimana sih mengolah makanan agar zat gizinya itu tidak banyak berkurang gitu ya, dari mulai mencuci bahan makanan, memasak dan sebagainya. Ternyata waktu kita sampai sana, kita baru tahu kalau konsumsi sayur masyarakat di sana itu sangat minim sekali, walaupun mereka itu dikelilingi dengan perkebunan. Jadi waktu itu memang, sebelum melakukan pendidikan gizi kayak, kesalahannya memang di awal kita nggak ada analisis, kemudian nggak ada, mengetahui kelompok sasaran yang kita tahu pokoknya orang desa aja di Sukabumi gitu ya, gitu. Kemudian pas kita sampai sana ternyata harga sayuran itu mahal banget. Waktu itu udah siang, sayurnya itu juga udah layu banget nih dan dijual itu sekitar 5.000 dan itu kayak kalau misalnya kita satu ikat mungkin itu sepertiga ikatnya. Jadi kecil banget 5.000 dan kondisinya layu gitu. Dan karena memang di sana sayur itu menjadi bahan makanan yang langka gitu. Dan itu kan kayak lah terus kita ngapain kasih pendidikan gizi mereka harus makan sayur mau sampai gimana juga mereka nggak akan sulit makan sayur karena mereka ya itu tadi rawan pangan terutama terkait bahan makanan yang dari sumber sayur-sayuran dan juga buah-buahan gitu. Nah, itu menjadi hambatan ya akhirnya pada saat itu juga kayak kita mesti putar otak untuk mencari topik pendidikan gizi yang memang lebih sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran. Untungnya masih ada waktu gitu ya sehingga kita bisa adjust pendidikan gizi yang kita lakukan gitu ya. Tapi ini sebenarnya hanya sebagai gambaran gitu ya bahwa ya hambatan pendidikan gizi pada tingkat ketahanan pangan itu sangat nyata gitu ya. Kalau misalnya kita memang menemukan suatu kelompok yang rawan pangan gitu ya, maka memang agak lebih tricky untuk bagaimana menyusun pendidikan gizi yang sesuai. Karena tadi kayak saya bilang, yang penting makanlah, mau makannya apa yang penting kenyang gitu ya. Urusan bergizi atau enggak itu benar-benar kayak prioritas mungkin ke-20 gitu. Prioritas pertamanya yang penting makan gitu. Nah, itu menjadi tricky dan sayangnya juga di Indonesia memang masih ada beberapa rumah tangga yang juga masih rawan pangan gitu. Ya, ini gambaran ini saya dapat dari Tirto, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten di tahun 2018. Kelompok 6 ini yang paling tahan pangan ya. Tapi masih ada ini 26 kota, kemudian 21 kota yang masih rawan pangan gitu ya. Ini kelompok 1 adalah kabupaten yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelompok di atasnya. Jadi masih 26 kota ini masih banyak ya. Jadi mungkin kalau melakukan pendidikan gizi di 26 kota ini menjadi hambatannya lebih besar dibandingkan melakukan pendidikan gizi di kelompok 6 ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tantangan edukator gizi gitu. Jadi apa sih yang menjadi tantangan edukator gizi? Kalau bisa saya rangkum, secara umum tantangan edukator gizi itu ada dua. Yang pertama di skill manajerial, yang kedua adalah communication skill. Jadi karena teman-teman ini memang di jurusan atau di prodi sarjana ya S1 memang harusnya dua skill ini sudah sangat dikuasai, managerial skill dan juga communication skill. Managerial skill yang pertama adalah bagaimana edukator gizi bisa mendesain program yang efektif gitu ya sesuai dengan kelompok sasaran. Kemudian manajemen dan administrasi mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, pemantauan dan evaluasi, kemudian kemampuan untuk menulis proposal dan yang terakhir untuk pelaporan gitu. Jadi bagaimana managerial skill ini benar-benar kalian involve gitu ya dalam proses pendidikan gizi dari mulai awal development, dari mulai awal perencanaan sampai nanti pelaporan. Nah, menurut saya output dari mata kuliah pendidikan gizi ini di mana teman-teman diminta untuk develop program pendidikan gizi sendiri itu sangat meningkatkan managerial skill Anda kalau Anda mengerjakan. Ya, jadi kalau yang nggak ngerjain ya mungkin agak kurang sih managerial skill-nya gitu ya. Tapi yang mengerjakan terutama dengan sungguh-sungguh ini pasti akan sangat terbentuk managerial skill-nya gitu. Tapi jangan khawatir ya, kalian masih ada banyak semester ke depan yang itu juga akan mengasah managerial skill Anda. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting yaitu communication skill. Soft skill itu sangat penting sekali.
Gitu ya. Jadi bagaimana kalian bisa menerjemahkan data teknis ke dalam bahasa awam, apalagi kalau kelompok sasarannya adalah kelompok sasaran yang memiliki literasi yang rendah, gitu ya. Kemudian melakukan pendidikan masyarakat, melakukan advokasi di tingkat kebijakan, ini juga penting. Jadi kalian bisa juga berbicara pada decision maker, gitu ya, memastikan bahwa pendidikan gizi itu penting untuk dilakukan, sehingga mengadvokasikan intervensi pendidikan gizi di suatu wilayah, melatih orang lain, terutama kalau pendidikan gizinya itu lebih ke arah peningkatan skill ya. Jadi harus bisa nih edukator gizi melatih orang lain melalui teknik komunikasi yang tepat, kemudian bekerja dalam tim multisektoral. Itu juga sangat penting. Jadi bagaimana edukator gizi bisa mempunyai skill komunikasi yang baik, menerjemahkan proses pendidikan gizi ke masyarakat, menyampaikan pesan dengan mudah, yang mudah ditangkap oleh masyarakat, itu juga masuk ke skill komunikasi yang harus dikuasai seperti itu. Ya, jadi kalau teman-teman merasa skill komunikasinya masih kurang, silahkan diasah terus. Ya, jangan jangan kemudian saya emang nggak bagus sih di skill komunikasi, kemudian tidak mau belajar ya. Saran saya mumpung masih jadi masih mahasiswa gitu ya, belajarlah sebanyak mungkin khususnya yang teknik skill komunikasi ini. Gitu. Karena ini skill komunikasi itu benar-benar agak sedikit out of topic di pendidikan gizi, tapi di dunia pekerjaan pun teknik komunikasi itu sangat dibutuhkan sekali. Gitu. Karena kita sehari-hari kerjanya sama manusia ya, kalau nggak sama manusia mungkin nggak butuh teknik komunikasi, mungkin butuhnya skill mata batin ya, tapi karena kita kerjanya sama manusia, jadi butuh banget skill komunikasi. So, work on it. Oke? Okay? Next, tantangan edukator gizi, itu ada untuk pengembangan materi dan metode pendidikan gizi maksudnya ya, seperti media massa dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan kurikulum pelatihan untuk melatih personil di tingkat masyarakat, ini kayak training of trainer, TOT gitu ya. Jadi bagaimana, kayak misalnya kita nggak bisa nih melakukan pendidikan gizi yang dengan cuman berapa ahli gizi gitu ya, atau cuman berapa edukator gizi, tapi kelompok sasarannya itu udah 10.000. Gitu ya, gimana nih? Nah, gimana caranya kita punya banyak tangan yang punya pemikiran yang sama dengan kita dan bisa menyampaikan pesan gizi dengan baik, atau bisa mendeliver pendidikan gizi dengan baik gitu. Jadi kita trainer, biasanya kita train kayak misalnya kader gitu ya. Nah, ini adalah juga tantangan bagi edukator gizi, gimana mereka bisa uh, menciptakan orang-orang lain untuk menjadi edukator gizi juga gitu, supaya ya 10.000 orang tadi bisa semuanya mendapatkan pendidikan gizi yang sama. Kemudian tantangan edukator gizi yang lainnya itu juga menerapkan teori perubahan perilaku gitu. Jadi pada hakikatnya edukator gizi itu kan tadi kan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran, merubah perilaku gitu ya, perilaku seseorang, kemudian perilaku kalau bisa masyarakat gitu kan, sehingga ketika kita menjadi edukator gizi juga mesti ditanamkan bahwa saya itu nggak cuma menyampaikan loh, tapi bagaimana ketika saya menyampaikan edukasi gizi, itu juga bisa menggugah mereka untuk melakukan perubahan perilaku dan membuat perilaku tersebut lebih sustain. Gitu. Ya, itu jadi tantangan tersendiri yang memang sebagai edukator gizi harus dipahami supaya itu apa ya, kayak terinternalisasi gitu di dirinya, kalau oh saya itu di pendidikan gizi itu nggak cuma nyampein materi terus udah. Jadi gimana sih supaya masyarakat yang saya edukasi itu tergerak untuk melakukan perubahan sesuai yang saya jelaskan. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk supaya tantangan-tantangan di edukator gizi itu bisa dicapai gitu ya, tentunya ada proses, ini solusinya proses peningkatan kapasitas edukator gizi. Gitu ya. Jadi bagaimana supaya edukator gizi lebih capable untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi saya jabarkan. Untuk peningkatan kapasitas itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan informal gitu ya. Secara formal tentunya melalui pendidikan yang berjenjang gitu ya, baik D3, D4 maupun S1, S2 dan seterusnya gitu. Jadi pelatihan akademis dengan jenjang pendidikan yang berisi kurikulum pendidikan gizi atau gizi masyarakat. Jadi ini teman-teman juga sudah menjalani ya, sedang menjalani proses pendidikan formal yang itu juga bisa menjawab
tantangan sebagai edukator gizi tadi. Yang kedua, bisa dilakukan juga secara informal, yaitu dengan melakukan pelatihan edukator gizi gitu ya, atau belajar dengan institusi-institusi lain yang memang sudah banyak melakukan pendidikan gizi di kelompok sasaran tertentu. Seperti itu bisa juga kita lakukan. Kayak misalnya kita mau mengembangkan kapasitas untuk melakukan edukasi pada kelompok atlet gitu. Nah, maka mungkin bisa belajar dari Indonesian Sport Nutritionist Association, Asosiasi Nutrisionis Olahraga, Ahli Gizi Olahraga Indonesia gitu. Bisa belajar dari situ juga. Itu adalah salah satu bentuk pendidikan informal gitu ya, tambahan supaya lebih bisa melakukan pendidikan gizi atau edukasi gizi di kelompok atlet gitu. Itu hanya satu contoh ya. Nah, kemudian nih another challenge atau yang menurut saya tantangan yang saat ini gitu ya, tantangan yang nyata banget adalah di masa pandemi COVID-19. Ini kan banyak banget program gizi atau salah satunya juga pendidikan gizi yang dipending gitu ya akhirnya. Karena ada pandemi, karena kan nggak boleh berkumpul gitu ya, nggak boleh rame-rame, nggak boleh ada banyak massa dan sebagainya. Ditambah kita sekarang sudah memasuki era industri 4.0, di mana sekarang semua itu serba digital. Jadi bagaimana sih memfuskan atau mengawinkan gitu ya antara tantangan di pandemi ini, kemudian di era teknologi. Ini mungkin kalian sudah punya jawabannya ya. Untuk menjawab tantangan ini adalah ya dengan mendigitalisasikan edukasi gizi gitu kan. Ya mau nggak mau gitu, kita sekarang memang dituntut untuk mengikuti zaman gitu kan, supaya bisa ya mengikuti tren perkembangan zaman gitu ya. Kemudian ada pandemi ini, jadi ini menurut saya kayak jodoh gitu ya. Bahkan sebenarnya even sebelum pandemi memang kita sudah ada di era industri 4.0 yang mana edukasi gizi memang sebaiknya juga lebih banyak menggunakan platform-platform digital gitu ya. Ditambah pandemi ini, nah ini menjadi makin meyakinkan gitu ya bahwa digitalisasi pendidikan gizi itu juga penting. Nah, tapi ada juga banyak hambatan-hambatan dan juga tantangan yang menyertai tadi ada pandemi dan juga di era industri 4.0. Ini beberapa contohnya ya, kayak nggak familiar sama teknologi, butuh dana yang besar, malas belajar, apa sih belajar Zoom, belajar WhatsApp, belajar bikin konten di YouTube, belajar ini, belajar itu, desain segala macam ya untuk mendukung uh, teknologi advancement itu. Kemudian ada Zoom fatigue juga, kemudian belum lagi pulsa, kuota, dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya, yang ini harus kita jawab gitu. Karena kalau kita terus-terusan apa ya istilahnya mengeluh gitu ya tentang ini, tentang nggak familiar, malas belajar dan sebagainya, ya tentu tidak akan maju gitu ya. Seperti dikatakan Pak Ridwan Kamil bahwa mereka yang tidak mau dipaksa migrasi ke digital pasti akan jadi kelompok yang kalah. Nah, kita nggak mau kan jadi kelompok yang kalah in terms of memberikan intervensi pendidikan gizi. Jadi memang kita harus maju gitu. Gimana kita bisa memberikan edukasi gizi secara online juga gitu ya, tapi tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, nah ini last question yang nanti akan kita bahas di kelas. Jadi hambatan apa nih yang teman-teman rasakan saat mendesain pendidikan gizi? Ini jadi salah satu penugasan kan. Jadi pasti teman-teman di tengah-tengah juga merasakan hambatan-hambatan tertentu. Dan kalau misalnya sudah menemukan solusinya juga bisa nanti di-share di kelas. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.